Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Septiarini, NPM 224111099 dari kelas Manajemen 22C. Pada video singkat kali ini, saya akan membagikan sedikit materi tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selamat menonton. Berikut adalah 3 cara untuk menganalisis riset pasar yang harus kita lakukan untuk bisnis kita. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kita harus mempelajari preferensi, perilaku, dan tren yang sedang pasaran agar sasaran kita dapat menyediakan solusi yang tepat bagi para pelanggan. Yang kedua, analisis pesaing. Pemetaan kekuatan dan kelemahan pesaing membantu kita untuk menemukan peluang yang belum terjamah. Jadi, jika kita sudah menganalisis pesaing kita, tentu kita akan melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki mereka agar kita bisa menerapkannya di usaha kita. Yang ketiga, segmentasi pasar. Bagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil agar dapat melayani mereka secara spesifik. Contohnya, kita harus membagi segmentasi pelanggan kita mulai dari usia, gender, ataupun kebutuhannya. Strategi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk. Kita harus menciptakan produk atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kita harus memulainya dari melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita harus menganalisis pasar terlebih dahulu agar kita tahu produk apa yang cocok untuk di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, harga. Kita harus menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan bagi bisnis. Dalam artian, harga yang kita terapkan di produk bisnis kita harus bisa menjangkau semua kalangan, tetapi dengan kualitas produk yang tetap unggul di antara pesaing lainnya. Yang ketiga, promosi. Kita harus menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan. Kunci dari keberhasilan suatu bisnis juga berdasarkan promosinya atau pemasarannya. Jika strategi pemasaran kita mengenai target pasaran kita, tentu penjualan akan semakin meningkat. Strategi distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pabrik. Produk dibuat di pabrik atau di tempat produksi. Yang kedua, distributor. Produk didistribusikan melalui jaringan distributor dan agen. Yang ketiga, retail. Produk dijual ke konsumen akhir melalui toko retail. Berikut adalah analisis SWOT. 4 hal yang harus kita ketahui tentang bisnis. Yang pertama, kekuatan. Identifikasi faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif bisnis. Yang kedua, kelemahan. Kenali area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam organisasi atau bisnis tersebut. Yang ketiga, peluang. Manfaatkan tren, teknologi, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang terakhir, ancaman. Kita harus mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Strategi omni-channel. Yang pertama, kita bisa melakukannya lewat toko online. Jangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Ini bisa mencakup penjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau toko-toko online lainnya yang terkenal di pasaran saat ini. Yang kedua, toko fisik. Kita harus memberikan pengalaman berbelanja langsung bagi para pelanggan. Toko fisik ini bisa disebut juga sebagai offline store. Yang ketiga, aplikasi mobile. Kita harus menawarkan kemudahan berbelanja melalui perangkat genggaman. Ini agak mirip dengan toko online, tetapi aplikasi mobile ini lebih memudahkan pelanggan untuk langsung berinteraksi dengan toko kita. Jika melalui toko online, kita harus melewati platform belanja terlebih dahulu. Tapi kalau aplikasi mobile, kita harus membuat software sendiri untuk bisnis kita. Yang terakhir, media sosial. Kita harus membangun interaksi dan loyalitas pelanggan di berbagai platform. Ini berguna untuk salah satunya untuk memasarkan produk kita agar lebih mudah dilihat para pelanggan kita. Contohnya di sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok yang sedang tren saat ini. Analisis tren pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, tren gaya hidup. Kita harus memantau perubahan perilaku dan preferensi konsumen di pasar. Ini mencakup tentang apa yang tren di zaman sekarang ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar mengetahui apa kebutuhan pelanggan. Yang kedua, inovasi teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mengubah lanskap industri. Kita harus terus-menerus mengupdate software yang kita punya guna memajukan bisnis kita.
Yang ketiga, pergeseran demografis. Kita harus menyadari dampak perubahan struktur demografi terhadap permintaan pasar. Yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Yang pertama, penjualan. Penjualan ini mempengaruhi pangsa pasar. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan, lalu retensi pelanggan. Yang ketiga, ROI pemasaran atau kepuasan pelanggan. Baik, sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.